Bismillah, kita bantu jawab ya teman-teman request dari salah seorang teman kita, subscriber kita di sini, yaitu bagaimana cara membuat timesheet upah waktu lembur teman-teman. Kalau lemburnya sekian jam berapa upahnya? Seperti itu berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tutorial ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya teman-teman, yang mana sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menghitung upah lembur pada hari kerja. Kalau dia lemburnya pada hari kerja, seperti itu ya, misalnya hari Senin, hari Selasa, dia lembur. Kemudian pada tutorial kali ini kita akan lanjutkan, yaitu bagaimana cara menghitung upah lembur pada hari libur. Karena menurut peraturan pemerintah, berbeda ternyata teman-teman, hitungannya itu berbeda. Pada hari libur itu berbeda hitungannya, upahnya dibandingkan dengan waktu hari kerja. Nah, ketentuannya ada di sini ya teman-teman. Untuk detailnya teman-teman bisa klik alamat website yang sudah kita sertakan di sini, atau klik di deskripsi video kita ini teman-teman. Alamat websitenya sudah kita sertakan di sana. Di sana teman-teman bisa baca peraturan pemerintah terkait upah lembur ini lebih detail lagi. Di sini kita hanya bahas peraturannya secara umum saja. Kita lebih kepada bagaimana cara menerapkan rumusnya di Microsoft Excel. Seperti itu teman-teman. Alright, kali ini kita akan masuk menghitung upah lembur pada hari kerja. Ternyata pada hari kerja itu dibagi lagi teman-teman, beda-beda lagi upahnya. Ada libur hari istirahat mingguan. Artinya ini weekend ya teman-teman. Kalau dia kerja 6 hari, berarti libur kalau dia lembur pada hari Minggu. Nah, begini ketentuan lemburnya teman-teman. Kalau dia 7 jam pertama lemburnya, kalau dia lemburnya 7 jam, maka 2 kali lipat upahnya untuk 7 jam pertamanya. Kemudian untuk jam ke-8, anggap saja dia lembur itu selama 8 jam, hitungannya itu 3 kali lipat jam ke-8-nya. Jam ke-9 sampai ke jam ke-11 itu 4 kali lipat. Artinya semakin lama jamnya semakin tinggi, maka semakin tinggi upahnya. Seperti itu teman-teman. Itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Berbeda lagi ketika libur resmi. Oke, libur resmi ternyata hanya boleh lembur selama 5 jam pertama. Maksimal itu hanya 9 jam teman-teman. Ya, maksimal hanya 9 jam. Minimalnya itu adalah 5 jam untuk hari libur resmi. Kemudian 6 jam berikutnya dia 3 kali lipat upahnya daripada sejam di hari normal. Kemudian jam ke-7 hingga jam ke-9 itu 4 kali upah. Oke, begitu kira-kira teman-teman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sekarang bagaimana cara menerapkan rumus ini? Ya, bagaimana cara menerapkan rumus ini di Microsoft Excel. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Ini kita perlahan-perlahan saja karena di sini butuh konsentrasi untuk memahami rumus-rumusnya begitu. Oke. Anggap saja ini adalah timesheet upah lembur atas pegawai, namanya adalah John Henry. Salam kenal, nama kami adalah John Henry. Ya, dengan manajer Indra ya. Indra ini adalah abang kami teman-teman. Sedikit promosi. Oke. Oke, anggap saja dalam 1 bulan itu saya ada lembur sebanyak 4 kali teman-teman. Ya, dalam bulan yang sama saya lembur sebanyak 4 kali, walaupun nyatanya nggak pernah ya dalam sebulan itu ada bisa saja ya, tergantung perusahaannya. Kalau banyak pekerjaannya bisa saja ya. Oke, anggap saja 4 kali dengan jumlah jam lembur berbeda-beda. Oke, ada yang 7 jam lemburnya, ada yang 8 jam, ada yang 9 jam, ada yang 11 jam. Ya, kita terapkan semua rumus ini. Kenapa kita buat begini? Supaya kita bisa menerapkan semua rumus yang ada ini teman-teman. Oke, maka tentu harus kita hitung upah jam lemburnya teman-teman. 7 jam pertama berapa? Kemudian jam ke-8 berapa? Jam ke-9 berapa? Sampai jam ke-11 berapa upahnya? Karena dia nggak sama, kecuali per jamnya itu sama. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau dia sama upahnya setiap jamnya nggak ada masalah, tinggal dikalikan aja. Ini berbeda. 7 jam pertama segini upahnya, jam ke-8 segini upahnya. Nah, ini yang buat repotnya, maka kita harus masukkan rumusnya teman-teman. Oke, untuk 7 jam pertama, oke, ini adalah 7 jam pertama, rumusnya ini ada di atas teman-teman. Oke, kita perhatikan di sini, kalau 7 jam pertama, dia upahnya itu 2 kali lipat upah sejam waktu normal, ya, 2 kali lipat untuk 7 jam pertama. Maka rumusnya seperti ini, ya. Berarti ini dia teman-teman. Jumlah jam lembur artinya 7 jam, nah, ya kan, dikali 2. Oke, dari mana datang 2? Dikali pengkali sesuai ketentuan pemerintah. Kena 7 jam pertama, pemerintah menetapkan 2 kali lipat, maka dikali 2. Kemudian dikali dalam kurung 1/173. Nah, ini sudah ditetapkan juga rumusnya teman-teman.
Kemudian dikali, oke, 75% dikali 1 bulan gaji upah 1 bulan karyawan. Nah, di sini kenapa ada 75%, teman-teman? Di sini ada pengecualian, teman-teman. Oke. Kenapa? Karena memiliki tunjangan tidak tetap. Nah, karena karyawan ini memiliki tunjangan tidak tetap. Artinya, selain mendapatkan tunjangan tetap, karyawan John Henry ini juga mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lain yang tidak tetap seperti itu. Maka diambil 75% dari gaji. Tetapi kalau dia tidak memiliki tunjangan tidak tetap, tidak perlu 75% ini, teman-teman. Kita hanya kalikan gaji seluruhnya, ya, upah penuh 1 bulan karyawan. Begitu maksudnya, teman-teman. Maka kita kalikan di sini ada 75%. Karena anggap saja karyawan John Henry ini mempunyai tunjangan tidak tetap. Seperti itu. Itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Enter. Nah, itu untuk upah 7 jam pertama. Bagaimana kalau karyawan itu lemburnya 8 jam? Tentu harus dihitung pula jam ke-8-nya. Begitu kan? Nah, maka rumusnya sedikit kita kombinasikan, teman-teman. Kita kombinasikan sehingga jadinya seperti ini. Nah, gimana bacanya? Nah, begini bacanya, teman-teman. Jika D11 sama dengan 7, artinya ini D11. Jika D11 itu sama dengan 7, maka dikosongkan. Nah, kalau dia 7, D11 ini kita kosongkan aja. Kenapa dikosongkan? Ya udah, karena kan sudah dihitung 7 jam pertamanya, maka nggak perlu lagi. Jam ke-8 nggak perlu dihitung lagi, gitu ya. Dia hanya perlu dihitung kalau dia 7 jam. Gitu maksudnya, teman-teman. Kalau dia 8, 9, 10 kan harus dihitung. Maka kita buat rumusnya seperti itu. Tetapi kalau D11 itu bukan 7, bisa 8, bisa 9, ataupun 11, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, rumus yang sudah ditentukan ini. Yaitu 1 dikali 3. Oke. Kenapa 1? Karena jam ke-8 tentu 1 jam ditambah 7 kan 8. Arti 1 jam berikutnya. Gaji 1 jam berikutnya. Berarti jam ke-8. Dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena dia 3 kali lipat upah sejam. Nah, mengkali sesuai ketentuan pemerintah. 3 kali lipat, maka kita kali 3. Seterusnya, diikuti rumus ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Seperti itu logikanya, teman-teman. Enter. Kemudian, untuk jam ke-9-nya, kita modifikasi lagi sedikit, teman-teman. Jika gajinya itu kosong, jika total jam lemburnya itu sama dengan 7, kalau 7, maka dikosongkan aja. Tetapi kalau bukan 7, 8, 9, 10, 11, maka kita pakai rumus yang ini. D11 dikurang 8. Kenapa D11 kurang 8? Karena kita perlu hitung gaji sesudahnya, upah sesudahnya. Oke, anggap saja dia 9, maka 9 dikurang 8 menjadi 1. Kita hitung 1 jam sesudahnya. Kalau dia lemburnya 10 jam, berarti 10 dikurang 8, yang kita hitung 2 jam sesudahnya. Nah, gajinya 2 jam sesudahnya. Dikali 4. Kenapa dikali 4? Ya, karena dia 4 kali lipat. Dan seterusnya dikalikan dengan ketentuan-ketentuan ya ini yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, teman-teman. Begitu logikanya, teman-teman. Kemudian enter. Kemudian masing-masing rumus ini kita drag saja ke bawah. Kita kopikan saja. Gitu ya, teman-teman. Kemudian di sini kita juga kopikan ke bawah. Sama halnya dengan rumus ini kita kopikan juga ke bawah. Alright, ini menggunakan rumus sum biasa. Jumlah biasa ya, teman-teman. Jumlahkan. Kita jumlahkan apa? Nah, kita jumlahkan gaji jam 7 pertama dengan jam ke-8 kalau ada, ditambahkan dengan jam ke-9 sampai ke-11 kalau ada. Kemudian kita cek saja rumusnya ke bawah. Ini total gaji untuk 1 bulan. Kita pakai rumus sum lagi. Kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan semua gajinya selama 4 kali lembur ini, teman-teman. Begitu ya, teman-teman. Coba kita perhatikan. Kita ubah di sini misalnya menjadi 9 jam. Sorry. Kita ganti 9 jam misalkan di sini. Maka dia otomatis terisi semuanya karena dia 9 jam. Kalau 11 jam, nah, maka dia langsung terisi. Tapi kalau dia 7 jam, maka dia kosong. Kenapa? Kita pakai rumus if tadi. Kalau dia sama dengan 7, maka dikosongkan. Karena kita tidak butuh lagi. Kalau 7 jam, ya yang perlu dihitung hanya 7 jam pertama. Begitu logikanya, teman-teman. Semoga bisa dipahami, teman-teman. Ini walaupun agak berjelimet penjelasannya. Kalau teman-teman tidak paham, jangan khawatir. Silakan bergabung di grup Telegram kita.
linknya sudah kita sertakan di deskripsi video ini. Di sana kita bisa lanjutkan tanya jawab teman-teman. Kita sambung silaturahmi kita di sana. Barangkali ada pekerjaan teman-teman yang lain yang bisa kami bantu selesaikan. Kalau kami bisa bantu, kami akan bantu insya Allah teman-teman. Kalau tidak, ya kita belajar bareng seperti itu. Terima kasih sudah mensupport video ini, channel ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, share, dan juga berikan komentarnya. Kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.